Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat ya. Baik. Nah, baik adik-adik, sesuai dengan kontrak kita sebelumnya, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan ya. Hari ini dengan saya, Bu Risna ya. Kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat 1. Oke, saya screen dulu. Ini semuanya sudah mandi, sudah sarapan ya? Sehat semua? Sudah Ibu. Belum. Okay. Oh, belum makan. Oke, baik. Untuk penjelasan ya sini ya. Ini adalah RPS mata kuliah keperawatan gawat darurat 1 sesuai dengan yang dikirimkan oleh Bapak PJMK ya, Pak Ageng. Nah, pada kuliah ini nanti kalian diharapkan akan membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan baka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan risiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan dan tanpa atau disertai dengan kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, serta kondisi klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. Oke, itu untuk deskripsi mata kuliahnya ya. Jadi nanti kita akan mempelajari seluruh kondisi yang dapat mengancam nyawa pasien, ya, mengancam kehidupan pasien. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang hari ini kita ada di nomor 7 ya. Kita akan mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kedaruratan sesuai dengan standar asuhan yang berlaku. Kemudian nanti juga akan ada simulasi berkaitan dengan asuhan keperawatan pada kasus kegawatan yang sesuai dengan kasus. Jadi nanti setelah ini kita akan ada pembuatan video ya berkaitan dengan bagaimana kalian akan melaksanakan penatelasan henti jantung pada pasien dengan kondisi tertentu ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan masuk pada CPMK yang ke-7 ya, untuk bahan kajian yang ke-7. Nah, untuk referensinya kalian bisa membuka buku The Emergency Nursing berkaitan di sini. Nah, di mana nanti yang kita bahas adalah di nomor 9 ya, untuk pekan ke-9 ini. Ini untuk bahan kajiannya kita akan melaksanakan yang mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan yang sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga akan menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien. Dan nanti untuk penatelasan yang dilakukan adalah pada yang dewasa ya. Nah, nanti untuk pekan mendatang kita akan lanjutkan dengan kondisi pada pasien yang bayi dan anak-anak. Oke. Nah, ini untuk deskripsi penugasan yang nanti akan saya berikan adalah simulasi ya. Simulasi yang harus dikerjakan berkaitan dengan bagaimana kalian akan melakukan penatelasanaan henti jantung pada kasus tertentu, misalnya pada pasien dengan kondisi bayi ya, anak-anak, dewasa, dan ibu hamil. Nanti silakan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kemudian nanti kita akan melaksanakan pembuatan video itu setelah kalian melaksanakan praktikum. Jadi nanti kita akan simulasi dulu, kemudian kita akan lanjutkan dengan pembuatan video ya, untuk penugasannya. Nah, setelah itu saya akan lanjutkan dengan materi ya adik-adik. Baik ya, nah untuk materi pada hari ini saya akan membahas berkaitan dengan physical support. Nah, physical support ini sebenarnya ada untuk beberapa kasus ya. Nah, yang disediakan oleh American Association adalah yang pada dewasa dan pada anak-anak. Nah, nanti pada pelaksanaannya akan menemukan beberapa permasalahan yang misalnya pada nanti bisa menemukan untuk yang kasus 900. Kasus 900 itu berarti pada pasien yang berusia 0 sampai 40 hari. Kemudian pada pasien yang bayi ya, kalau bayi itu perhitungannya mulai dari hari 1 bulan ya, atau usia 41 hari sampai usia 12 bulan. Kemudian untuk yang anak-anak, nah untuk yang anak-anak nanti bisa kita lakukan pada pasien yang berusia 13 bulan ya sampai usia 18 tahun. Nah yang dewasa ini berarti kita hitung mulai usianya 19 tahun sampai lansia ya. Nah untuk dewasa sendiri kita ada 2 sebenarnya. Untuk yang dewasa pada umumnya
dan juga pada pasien yang dewasa dengan kondisi hamil, ya. Di sini khususnya pada wanita yang hamil. Nah, untuk pertemuannya hari ini yang akan kita bahas adalah pasien yang dengan kondisi dewasa pada umumnya. Nah, untuk definisinya sendiri, BLS atau Basic Life Support atau bantuan hidup dasar adalah usaha yang dapat dilakukan untuk memberikan pertolongan bantuan hidup dasar. Nah, apa keperluan hidup dasar yang diperlukan oleh manusia? Nah, yang diperlukan oleh manusia untuk keperluan dasar adalah oksigen. Ya. Oksigenasi yang kita ketahui sendiri itu yang kita bisa dapatkan melalui proses respirasi, ya. Nanti dari respirasi itu, dari proses ventilasi, kita akan masuk, oksigennya itu akan masuk ke dalam pernapasan, paru-paru, kemudian akan dimasukkan ke dalam jantung dan akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, di sini pada kondisi tidak ada jantung yang melakukan pemompaan, maka artinya tidak akan ada distribusi oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya nanti oksigen itu tidak akan ada untuk proses metabolisme. Di mana? Di seluruh tubuh, ya. Berarti mulai dari metabolisme yang ada di tingkat sel sampai pada tingkat organ, itu tidak akan terjadi. Akibatnya nanti pasien akan mengalami kematian secara irreversible. Nah, kapan kita melakukan BLS? Yang pertama pada kasus yang henti nafas, yang kedua adalah pasien yang mengalami henti jantung. Nah, kalau pasien henti nafas ini dapat kita temukan pada kondisi pasien yang tidak ada pergerakan dinding dada. Yang pertama, ya, yang dapat menjadi indikator yang pertama adalah tidak adanya gerakan dinding dada. Kemudian indikator kedua adalah tidak adanya aliran udara nafas dari korban. Jadi saat kita meraba, ya, di hidung pasien, kita tidak bisa menemukan adanya aliran udara. Nah, karena kalau terjadi seperti ini, maka pada awalnya oksigen masih ada, tapi masih dapat masuk, tapi seterusnya maka akan mengalami hambatan untuk proses distribusi ke organ vital yang lainnya. Kemudian yang kedua, kondisi henti jantung. Nah, pada saat henti jantung ini sendiri akan secara langsung dapat mengalami henti sirkulasi. Kenapa? Karena jantung kan fungsinya untuk memompa, ya. Lup dup. Nah, pada saat terjadi henti jantung itu, maka tidak akan terjadi aktivitas pemompaan. Nah, kalau tidak ada aktivitas pemompaan, berarti nanti darah yang ada di dalam jantung itu tidak akan mengalir keluar menuju sirkulasi. Akibatnya nanti darah ini akan tertumpuk akan terakumulasi di dalam jantung, akan berhenti beraktivitas di situ, dan tidak ada aliran darah yang menuju ke organ-organ vital. Organ vital di sini maksudnya adalah otak, ya, otak, kemudian jantung itu sendiri, paru-paru, ginjal, dan organ-organ pencernaan, organ-organ pernapasan juga. Nah, akibatnya nanti tidak akan ada namanya proses metabolisme. Nah, henti sirkulasi ini akan dengan cepat menyebabkan otak dan organ akan mengalami kekurangan oksigen. Kemudian pada kondisi awal pasien henti jantung ini juga, pasien itu mungkin nafasnya masih ada, tapi lama-kelamaan dia akan mengalami namanya gasping atau tersengal-sengal. Nafasnya itu mungkin hanya ada di hidung atau di mulut, tapi nanti dia akan mengalami yang namanya henti dari jantung secara total, ya. Oke, kemudian berikutnya, nah ini ada yang kita kenal sebagai waktu kritis. Waktu kritis ini adalah waktu di mana kita masih bisa memberikan CPR. Idealnya golden time-nya adalah antara 0 sampai 10 menit, di mana saat 0 sampai 4 menit pertama itu akan terjadi kematian secara klinis, ya, di mana tidak ada nadi. Kemudian antara 4 sampai 6 menit kita akan mengalami yang namanya kerusakan otak. Nah, di mana jika setelah 6 menit itu, maka kita akan mengalami namanya biological death. Jadi antara 6 menit sampai 10 menit itu akan mengalami namanya biological death. Pasien mungkin masih dapat hidup kembali, pasien mungkin masih dapat kembali jantungnya, tapi secara fungsi, secara sosial, dia mungkin tidak akan mengalami kehidupan seperti sebelumnya, ya. Jadi idealnya kita akan melakukan CPR antara 0 sampai 6 menit, ya. Ada yang mengatakan 0 sampai 6 menit, ada yang mengatakan 0 sampai 10 menit, ya. Nah, kemudian untuk yang observasi sendiri, di sini ada yang namanya rantai kehidupan. Dan yang mana CPR merupakan salah satu dari 6 rantai tersebut. Yang pertama, untuk yang IHCA sendiri, ini ada yang namanya in-hospital cardiac arrest chain of survival. Nah, ini untuk yang in-hospital sendiri kita kenal ada yang namanya early recognition and prevention. Berarti semua pasien yang datang ke rumah sakit itu harus mendapatkan screening atau deteksi dini apakah dia memiliki risiko untuk henti jantung atau tidak.
Jika dia memiliki risiko, berarti dia harus mendapatkan pemantauan secara berkala oleh petugas yang terkait. Kemudian jika dia mengalami henti jantung, maka kita sebagai perawat harus melakukan pengaktifan emergency response. Nah, di ruangan rawat inap itu ada yang namanya tombol ya, tombol code blue atau mungkin nomor telepon yang bisa kita panggil untuk mengaktifkan code blue. Nah, jika itu terjadi, maka kita sebagai responder ya, sebagai orang yang menemukan pasien, harus mengaktifkan nomor tersebut dan memanggil bantuan yang bisa kita dapatkan. Misalnya ya, code blue komar 109, code blue komar 109. Nah, kalau kita mendengar seperti itu, maka jika kita bertugas sebagai petugas code blue, harus segera datang ke tempat tersebut dengan membawa alat-alat yang kita perlukan. Misalnya membawa defibrilator, sama membawa obat-obatan dan ambu bag ya, CPR bag ya. Kemudian kita yang sebagai orang yang menemukan korban harus melakukan CPR saat itu juga ya. Perhatikan prinsip high quality CPR-nya. Kemudian kita lakukan defibrilasi. Begitu alatnya datang ya, kita pasang padnya, kita berikan defibrilasi. Dan jika pasien mengalami ROSC ya atau return of spontaneous circulation, maka kita arahkan pasien untuk mendapatkan perawatan di ruang-ruangan intensif jantung ya atau ICU. Dan setelah itu kita bisa siapkan untuk proses recovery. Kemudian untuk yang di luar rumah sakit atau yang OHCA atau Hospital Cardiac Arrest Chain of Survival, ini juga sama ada 6 rantai ya. Rantai pertama yang berbeda adalah di sini karena kita ada di luar rumah sakit, berarti tidak ada orang yang 100% paham berkaitan dengan henti jantung. Nah, berarti di sini kita akan memanfaatkan bystander CPR atau CPR yang dilakukan oleh orang awam. Nah, di sini berarti dia harus melakukan pengenalan terhadap kondisi henti jantung tersebut, yang mana yang orang awam misalnya dia mengenali dengan henti jantung itu dia tiba-tiba mengalami kondisi tidak sadar, atau misalnya dia tiba-tiba misalnya dari jogging ya, dari tersedak kemudian dia akhirnya mengalami kondisi tidak sadar. Kemudian setelah itu dia menelpon ambulans terdekat, ambulans yang dapat datang ke tempat tersebut. Ya, contohnya seperti ini. Halo, selamat pagi, saya Risna, ada di Jalan Akordion Selatan nomor 8. Saya menemukan ada satu korban tidak sadar setelah dia makan bakso. Minta tolong dibawakan ambulans 1 sama AED jika ada. Kemudian nanti si penerima telepon akan melakukan validasi terhadap apa yang kita ucapkan, dan setelah itu kita tutup teleponnya. Dan kita sebagai penolong harus langsung melakukan CPR saat itu juga. Kemudian ya, jika dia ada orang lain, kita bisa minta bantuan, tolong bawakan AED. Nanti begitu AED datang, saat kita melakukan CPR, hentikan CPR-nya dulu, baru kita pasang AED. Kemudian begitu ambulansnya datang, kita bisa operkan kepada penolong yang definitifnya ya. Nanti mereka akan melakukan ambil alih, pasang alatnya, kemudian berikan obat-obatan, kemudian dia akan menunjukkan CPR sampai pasien mengalami ROSC. Nah, begitu pasien mengalami ROSC, kita akan membawa pasien dengan ambulans ya ke rumah sakit terdekat. Kemudian kita setelah itu pasien akan dirawat di ruang ICU dan disiapkan untuk melakukan proses recovery juga. Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Nah, di sini untuk algoritmanya kita ada sebenarnya ada 2 ya, karena setiap 5 tahun itu AHA ya, American Heart Association itu akan menerbitkan algoritma berkaitan dengan pemeriksaan henti jantung, yang mana nanti pada awal 2020 itu kan masih belum ada COVID ya, itu sudah ada yang seperti ini. Jadi ini adalah algoritma sebelum COVID. Nah, tapi setelah COVID ya, pada saat ini sampai saat ini kita masih melakukan yang ini. Yang pertama adalah kita harus melakukan dulu verification safety, di mana kita harus memperhatikan dulu apakah area ini, ya utamanya kalau kita ada di luar rumah sakit ya, kita harus perhatikan dulu apakah kondisi tersebut aman atau tidak bagi kita dan pasien untuk melakukan pertolongan. Kemudian yang kedua kita memasang APD ya, pakai APD lengkap mulai dari gaunnya, kemudian pakai kacamata Google, kemudian kita menggunakan masker KN95. Kalau perlu kita boleh double dengan masker bedah. Kemudian kita pakai handscoon, kalau bisa pakai handscoonnya juga double, sama pakai sepatu boot ya. Kemudian batasi personal yang terlibat. Kalau misalnya di rumah sakit kita bisa maksimal 5 orang. Kalau di luar rumah sakit kita bisa 3 orang ya. Kemudian kita bisa setelah semuanya beres ya, pakai AED, personalnya sudah terbatas. Kemudian kita cek respon pasien. Tepuk pundaknya, panggil dengan keras, Pak, buka matanya, apakah dengar suara saya? Jika dia buka mata, berarti kita bisa lanjutkan di algoritma yang ini ya, monitoring sini. Kemudian jika dia tidak sadar,
Jika dia tidak berespon, kita aktifasi teleponnya, kita panggil telepon bantuannya, kemudian minta dibawakan AED dan emergency equipment. Kemudian setelah kita telepon, kita lihat apakah ada tanda-tanda henti jantung dan henti nafas. Caranya kita letakkan tangan kita ya di tengah trakea, kemudian tarik ke samping, kita raba dengan tangan kita, dengan jari kita. Apakah ada nadi? Di nadi karotis ya. Tangan kita meraba nadi, mata kita melihat apakah ada pergerakan dinding dada pada pasien. Nah, yang pertama, jika dia ada nafas, ada nadi, monitoring sampai ada emergency responder yang datang. Kemudian jika dia ada normal breathing ya, tidak ada non normal breathing, tapi dia punya nadi, artinya pasien itu nafasnya gasping tapi dia ada nadi. Maka kita siapkan kita bisa berikan bantuan nafas menggunakan back mask device. Kemudian kalau perlu kita bisa berikan dengan HEPA filter ya, karena saat ini masih ada penyakit menular itu ya, masih ada COVID. Kemudian kita bisa berikan satu nafas setiap 6 detik. Satu nafas setiap 6 detik. Kita berikan selama 1 menit penuh. Kemudian yang ketiga, jika pasien tidak ada nafas atau hanya gasping dan dia juga tidak ada nadi, maka kita berikan CPR ya. Letakkan tangan kita di tengah dada pasien ya, kemudian kita lanjutkan dengan memberikan kompresi sebanyak 30 kali kompresi dibanding dengan 2 ventilasi. Jadi nanti di sini minimal ada 2 penolong ya. Penolong pertama dia melakukan kompresi, penolong kedua dia melakukan ventilasi, berikan dengan back mask device. Kemudian setelah itu begitu AED datang, pasang alatnya, pasang padnya, dengarkan sesudah instruksinya. Jika dia perlu diberikan kejutan listrik, maka kita bisa melakukan pemberian kejutan listrik. Berikan shock listrik, kemudian jika dia tidak shockable, maka kita bisa juga dengan memberikan CPR. Nah, ini untuk HEPA filternya ya, jadi akan dipasang yang ke arah pasien, ke arah ETT atau ke arah masker. Jadi ini untuk meminimalkan adanya partikel kuman dan virus yang masuk dari pasien ke kita ya. Ini untuk alat defibrilatornya. Ini ada alatnya kecil ya, seperti ini. Ini ada 2 pad yang akan kita pasang di dada pasien, kemudian juga instruksinya kita nyalakan dulu tombol on off-nya, kemudian dengarkan instruksinya dulu. Jika dia perlu diberikan shock, maka dia akan memberikan perintah shock needed gitu ya. Kemudian kita akan menghentikan CPR, hands clear dari pasien, pastikan juga tidak ada menyentuh pasien, karena nanti kalau tidak dia akan tersetrum ya. Kemudian kita jika dia berikan advice untuk diberikan shock, maka kita berikan shock. Tekan tombolnya, tekan tombol yang ini ya. Kemudian begitu setelah selesai shock diberikan, dia akan memberikan perintah shock delivered, continue CPR. Nah, saat itu kita lanjutkan dengan memberikan CPR lagi, 30/2 lagi. Oke, begitu ya. Nah, penggunaannya sudah, nanti kita bisa lanjutkan saat kita melakukan praktikum ya. Oke, nah sekarang kapan kita bisa menghentikan CPR? Nah ini CPR idealnya akan kita lakukan selama 10 menit ya. Dan harus bergantian antara penolong pertama dan 2 orang. Tapi jika kita sendirian kita bisa menghentikan CPR karena kita tidak boleh menambahkan korban yang ada ya. Kemudian yang kedua saat ada penolong yang lain yang datang. Kemudian yang ketiga saat pasien mengalami ROSC, artinya pasien muncul nadinya. Nadi yang bisa kita raba dengan tangan kita di nadi karotis. Kemudian yang keempat saat pasien tidak ada tanda-tanda ROSC, jika sudah ada dilakukan algoritma selama 15 menit ya, gitu. Oke, nanti untuk materi lengkapnya bisa kalian lihat di modul ya. Sudah terima modul yang saya berikan? Ini ada modul ya. Nah, ini modulnya nanti bisa kalian baca lagi, ada di bab 4 ya. Di bab 4, topik 4 ya, maaf, bukan bab ya kalau praktikum. Ada di bab 4, topik 4 ini ya. Nah, ini ada manajemen henti napas dan henti jantung. Bisa kalian baca mulai dari halaman ini sampai ada SOP-nya. Sudah saya sediakan di sini. Nanti silakan dibaca dan kita simulasikan saat di laboratorium nanti. Oke, sekian. Oke, baik. Dengan demikian materi sudah selesai. Bisa kita buka untuk sesi tanya jawab ya. Ya, tadi sudah saya berikan materinya. Saya mau bertanya dulu pada adik-adik untuk memastikan kalian paham apa enggak ya. Oke, yang pertama saya nanya dulu nih. Nah, kapan CPR bisa kita lakukan? Nah, tadi di awal-awal slide-nya ya. Kapan kita bisa melakukan CPR? Ada yang mau menjawab? Silakan. Saya, Ibu. Oke, silakan Mbak Nuni.
Untuk CPR dapat dilakukan pada pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantung akibat suatu hal, jadi misalnya tenggelam ataupun serangan jantung. Dengan CPR kita dapat mengembalikan fungsi jantung tersebut. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Nuni. Ya, jauhnya juga sudah benar ya. Kita bisa mengenali henti jantung dan henti nafas itu berarti kita bisa begitu kita mengenali harus kita langsung melanjutkan dengan CPR ya, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah pertanyaan berikutnya, kapan CPR ini akan kita hentikan? Tadi sudah ada 4 kriteria ya, kapan kita melakukan menghentikan pemberian CPR. Ada yang mau menjawab? Silakan. Mau izin mencoba menjawab. Oh ya, silakan Mas Rizky. CPR dilakukan semampunya dari penolong, terus kurang lebih 10 menit dan sampai mulai ada lagi tanda-tanda pernapasan seperti itu. Oke, berarti dari 4 kriteria sudah ada 3 jawaban yang benar ya. Tadi yang pertama adalah pasien ada tanda-tanda henti nafas, tanda-tanda muncul pernapasan dan jantung ya. Kemudian ada penolong yang datang. Ada yang bisa menambahkan? Silakan. Ada yang mau menambahkan? Oh ya. Oh ya, Mbak Mutmainah, silakan Mbak. Tadi dari Mas Rizky sudah ada 2 poin yang disebutin kan ya. Yang pertama dari Mas Rizky apabila penolong lelah, yang kedua dari Mas Rizky apabila pasien kembalinya kayak sirkulasi yang udah kembali. Nah, saya akan menambahkan 2 poin lagi. Yang pertama, saat pasien mengalami tanda-tanda sirkulasi yang tidak kembali, yang terakhir apabila ada penolong datang. Ya, terima kasih Mbak Mutmainah. Berarti begitu ada orang lain yang datang dan orang lain harus dipastikan dulu dia benar-benar ngerti apa enggak, bagaimana pelaksanaannya. Jangan sampai yang datang ini hanya sekedar tahu dia lihat di mana gitu ya, tapi tidak tahu bagaimana protap yang benar. Jadi pastikan dulu, kita sebagai penolong yang akan mengoperkan tanya dulu, Anda bisa melakukan BLS dengan 2 penolong? Kalau dia bilang bisa, oke kita bisa operkan. Kalau tidak bisa, jangan ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Mutmainah. Baik, dengan demikian materi selesai ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang belum jelas, silakan adik-adik. Mohon izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Salis. Baik, Boleh. saya izin bertanya. Jadi ada beberapa kemungkinan komplikasi yang ditimbulkan itu akibat tindakan RGP, yaitu antara lain yang pertama adalah patah tulang sternum, patah tulang iga, distensi lambung, dan muntah. Saya mengutip ini dari Rini et al. Tahun 2019. Yang saya tanyakan, bagaimana cara meminimalisir terjadinya komplikasi yang ditimbulkan akibat tindakan RGP tersebut, Bu? Terima kasih. Oke, jadi ya karena kan kita akan melakukan kompresi di dada Mbak ya. Kalau kompresi berarti kan kita akan menekan poste. Takutnya nanti bisa patah tulang gitu ya. Nah, bagaimana cara mencegah patah tulang kalau kita melakukan kompresi? Ada yang mau menjawab? Silakan. Saya, Bu. Oke, Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Perawat harus melakukan RJP sesuai dengan standar SOP dengan baik dan benar. Maka dari itu, tindakan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang terlatih untuk meminimalisir komplikasi saat resusitasi, seperti patah tulang sternum. Oke, baik. Baik, benar sekali Mbak Sarah. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya ya, berarti nanti kan kita akan melaksanakan sesuatu yang benar ya, sesuaikan dengan SOP. Nah, SOP-nya bagaimana? Yang penting harus tepat di tengah tangannya. Tangannya jangan sampai miring ke kanan, dingin ke kiri, atau terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Kalau begitu nanti pasti akan jelas patah tulangnya ya Mbak Salis ya. Nanti kalau kita pas praktikum akan saya tunjukkan di mana lokasi sternum yang tepat untuk melakukan kompresi. Tepat di atas sternum, tidak boleh terlalu ke kanan, ke bawah, kiri, atas. Berarti harus tepat di tengahnya. Dan juga kecepatannya, kedalamannya harus diperhatikan. Kita juga sebagai penolong harus memperhitungkan kira-kira kalau saya menolong ini, misalnya saya orangnya segini ya, dengan berat badan 50 kg, yang saya tolong berat badannya 30 kg. Nah, harus dipertimbangkan kira-kira nanti dia harus dalam apa, harus secepat apa untuk memberikan kompresi. Gitu ya, nanti memang harus latihan dulu, tidak bisa kita tanpa latihan untuk melakukan kompresi dengan benar. Oke, gitu ya Mbak Salis ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Mbak Sarah. Untuk berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Ade.
Apabila kita menemukan kasus patah tulang sternum dan korban mengalami henti jantung, apakah boleh tindakan RGP diberikan? Dan jika boleh, apakah tidak beresiko untuk mencederai jantung tersebut, Bu? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ini lanjutan dari Mbak Salis ya. Kalau sudah terlanjur patah tulang bagaimana? Apakah tetap dilakukan CPR apa enggak? Ada yang tahu jawabannya? Silakan. Dia bisa menjawab? Oh ya, Mbak Elvina, silakan. Silakan, Mbak. Kita harus memperhatikan waktu tadi ya, Bu, waktu kritis tadi. Seperti itu jelas. Dilihat dulu pasiennya. Jika pasiennya sudah mengalami trauma dada, henti jantung, tapi waktu sudah melampaui waktu kritis, kita sudah boleh tidak. Tapi kalau misalnya kecelakaan, kemudian kita dalam waktu itu kita tahu bahwa dia trauma dada atau patah tulang sternum tadi, kita bisa melakukan RJP itu. Kemudian minimalisir itu sesuai tadi seperti pertanyaannya Mbak Salis, kita bisa melakukan standar. Jadi untuk tidak memperparah tulang sternum tersebut. Oke, betul sekali. Terima kasih Mbak Elvina. Jadi memang yang perlu dipertimbangkan pertama kali adalah golden time-nya ya. Dia sudah lama karena biasanya Mbak ya, Mas ya, kalau pasien dengan trauma dia untuk mengalami henti jantung itu mesti lama periodenya. Kita masih punya upaya kompensasi untuk mempertahankan hemodinamik namanya ya, untuk pertahanan hemodinamik supaya tidak mengalami henti jantung. Tapi kalau sudah lewat dari fase itu, berarti hemodinamik sudah gagal. Nah, berarti pasien sudah masuk ke dalam arah shock. Nah, kalau sudah masuk dalam shock itu berarti sudah beda lagi pelaksanaannya. Nah, kalau dia masih dalam golden time bagaimana, Bu? Ya tetap kita pertahankan jantungnya dulu. Jantungnya kita kembalikan dulu supaya dia bisa tetap berdetak. Nanti pasca arestnya kita bisa perbaiki berkaitan dengan bagaimana patah tulangnya. Itu nanti belakangan bisa kita recovery-nya di ruang operasi untuk penyelesaian patah tulangnya tadi. Gitu ya Mas Ade, jelas ya? Sudah, Bu, jelas. Terima kasih. kasih, terima kasih Mas Ade. Baik, dengan demikian materi untuk hari ini sudah selesai adik-adik. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita bisa ketemu di laboratorium ya untuk minggu depan. Nanti silakan dibawa modulnya. Sekarang kita persiapan untuk pembuatan video simulasi untuk penugasan materi ini ya. Gitu. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.